Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6B Salman Farisi? Mudah-mudahan kalian semua sehat, ayah bunda kita juga sehat, keluarga kita sehat, para guru-guru kita juga sehat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada minggu ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oh, dirasa kalian sudah paham bahwa ada sekitar 10 atau 11 negara yang masuk dalam wilayah ASEAN, mulai dari Rusia, Malaysia, Singapura, dan seterusnya. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang potensi sumber daya alam yang ada di kawasan Asia Tenggara. Artinya gini, orang Asia Tenggara itu dapat hidup itu dari apa? Sumber daya alam yang digunakan untuk menghidupi dirinya, masyarakat yang ada di kawasan Asia Tenggara itu apa? Baik, kita mengacu pada buku ini. Pada buku ini, IPS Terpadu yang sebagian dari kalian sudah memegang, kemudian sebagian yang lainnya memang belum sempat ke sekolah, jadi dengan berbagai keterbatasan buku ini belum bisa dipegang oleh semua siswa. Baik, sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara paling tidak ada 4 hal, ada 4 sumber. Yang pertama, ya, hutan. Yang kedua, ada laut. Yang ketiga, ada tanah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada bahan tambang. Oke, 4 faktor ini, 4 sumber ini yang menjadi sumber daya alam menunjang kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, hutan. Sebagian besar di wilayah Asia Tenggara itu adalah perhutanan. Bahkan separuhnya itu adalah perhutanan. Asia Tenggara merupakan kawasan yang persebaran hutannya demikian luas. Terdapat beberapa jenis hutan yang ada di kawasan Asia Tenggara, terutama hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan monsun. Yang ketiga, hutan pegunungan. Dan yang keempat, hutan rawa. Kalian insya Allah nanti akan belajar bersama-sama tentang 4 tipe hutan tersebut. Tapi yang pasti, sumber daya alam pertama adalah hutan. Kalian tahu bahwa di hutan itu pertama ada tumbuhan. Yang kedua ada hewan. Ya, dan yang paling penting tumbuhan yang menjadi sumber daya pokok adalah kayu-kayuan seperti jati, ulin, karet, dan lain sebagainya, dan itu diekspor ke berbagai negara di kawasan dunia lain. Paham? Jadi yang pertama adalah hutan. Sumber daya alam yang ada di hutan ada tumbuhan, ada hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah laut. Ya, yang kedua adalah laut, terutama di Indonesia. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, adalah lautan. Di lautan ada ikan, nelayan bekerja di sana. Kemudian ada potensi gas bumi dan lain sebagainya. Ya, meskipun yang namanya laut, kalian pasti tahu lah, banyak kemarin kan kasus seperti sengketa laut Natuna Utara antara Cina, Vietnam, Indonesia. Bahkan sekarang setelah menterinya ada perubahan, banyak sekali kapal-kapal dari luar negeri, terutama dari Vietnam, Kamboja, yang melaut di daerah Natuna Utara, Natuna Selatan ya, daerah Natuna, kemudian menjadi sengketa atau permasalahan dengan Tentara Nasional Indonesia. Yang ketiga, tanah. Ya, potensi yang ketiga adalah tanah. Sebagian besar tanah yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah bekas tanah vulkanik. Artinya tanah vulkanik itu adalah tanah bekas letusan gunung berapi. Kalian pasti sudah pada paham bahwa kawasan Asia Tenggara itu
dilewati oleh dua jalur pegunungan. Yang pertama Sirkum Mediterania, yang kedua Sirkum Pasifik. Ya, jadi yang pertama Sirkum Pasifik, yang kedua Sirkum Mediterania. Karena tanahnya itu tanah vulkanik sebagian besarnya, maka tingkat kesuburannya pun sangat besar, sangat tinggi. Karena tanahnya sangat subur, maka potensi seperti pertanian dan lain sebagainya yang menggunakan tanah sebagai sumber daya alam utamanya itu juga menjadi sangat tinggi. Contoh seperti misalkan Thailand, Vietnam menyokong terbesar padi, termasuk Indonesia juga. Dan yang keempat adalah bahan tambang. Bahan tambang Brunei misalkan dengan gas minyak, kemudian Malaysia dengan bauksit. Nah, Indonesia pun dengan emas, batu bara, contoh yang ada di Papua sana, Freeport, tambang emas besar sangat luar biasa. Itu juga menjadi sumber daya alam utama di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau saya simpulkan bahwa sumber daya alam masyarakat di kawasan Asia Tenggara, yang pertama ada hutan, yang kedua ada laut, yang ketiga tanah, dan yang keempat bahan tambang. Barangkali demikian materi yang bisa Pak Husni sampaikan. Tugas kali ini adalah mengisi dua nomor pada buku IPS halaman 9 ini. Yang pertama, tuliskan nama negara-negara di Asia Tenggara sesuai dengan kategorinya pada tabel berikut. Dan yang kedua, amatilah peta wilayah Asia Tenggara. Di antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara terdapat berapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Tuliskan nama negara-negara tersebut beserta ibu kotanya berdasarkan hasil pengamatanmu. Baik, untuk mengisi dua nomor ini, Pak Husni izinkan kalian untuk bertanya kepada siapapun atau mencari jawabannya di internet dan lain sebagainya. Gunakan semua potensi yang ada pada diri kalian serta seluruh teknologi dan fasilitas yang ada. Pak Husni percaya kalian adalah anak hebat, anak jujur, anak berprestasi, anak cerdas. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.